Kareba Kareba Komiu. Mudah-mudahan Anda selalu dalam kondisi sehat dan terus bersemangat. Saatnya Anda menyaksikan berita Sulawesi Tengah bersama saya, Della Rizka. Rangkaian informasi aktual dan menarik akan kami hadirkan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Banjir kembali melanda Desa Bunta, Kabupaten Morowali Utara. Harga ikan kering anjlok di pasar tradisional Kota Palu dalam sebulan terakhir. Keterbatasan sarana dan prasarana pendidikan masih menjadi kendala serius di wilayah pelosok. Banjir kembali melanda Desa Bunta, Kecamatan Petasia Timur, Kabupaten Morowali. Selain permukiman, banjir juga merendam jalan raya dan areal persawahan awal April lalu. Banjir juga melanda 2 kecamatan di Kabupaten Morowali Utara. Hujan deras yang turun beberapa hari terakhir mengakibatkan banjir di Desa Bunta, Kecamatan Petasia. Air Sungai Laa yang membelah desa tersebut meluap dan merendam permukiman. Kondisi ini diperparah dengan sistem drainase yang buruk. Akibatnya, air juga meluap ke jalan raya dan mengganggu arus lalu lintas kendaraan. Banjir mengakibatkan puluhan rumah dan tempat usaha warga terendam. Selain itu, akses jalan menuju kawasan industri nikel ikut tergenang air hingga ketinggian lutut orang dewasa. Akibatnya, pengendara dan karyawan perusahaan harus berhati-hati melintasi genangan banjir. Sampai di mana banjirnya ini? Sampai di ujung timbunan sana, Pak. Ujung timbunan? Iya. Dalam banjirnya setinggi Sampai lutut ini. sampai apa? Sampai lutut, setinggi lutut. Sampai tinggi lutut. Warga kini khawatir banjir akan semakin parah dan terancam mengungsi lagi. Mereka berharap pemerintah daerah segera mengambil langkah untuk mengatasi banjir yang terjadi berulang kali ini. Hingga Minggu pagi, banjir belum surut. Biasanya 1 bulan 2 kali, 3 kali. Di sini, Pak. Iya. Karena Biasanya karena ya ini tersumbat apakah karena hujan atau air sungai meluap? hujan. Hujan, Pak. Kalau hujan keras di sini memang. Tadi malam kan hujan deras, Pak. Iya, 2 malam nih Pak. 2 malam hujan, ini kena banjir lagi ini. Nanti kalau hujan lagi ya pasti banjir lagi. Karena parit-paritnya ditutup Pak. Suruh nimbun tapi belum ada parit lagi. Yang tutup siapa, Pak? Ya perusahaan. Bukan masyarakat, perusahaan. Mau pelebaran jalan katanya, tapi susah petani. Banjir yang melanda Desa Bunta dan sekitarnya sudah kesekian kalinya dalam 2 bulan terakhir. Sebelumnya, banjir melanda 7 desa di Kecamatan Petasia Timur dan Petasia Barat selama 3 pekan. Tidak ada korban jiwa dalam musibah tersebut, namun ratusan warga mengungsi. Selain karena intensitas hujan yang tinggi, drainase yang buruk, banjir juga diduga karena maraknya aktivitas pertambangan di wilayah tersebut. Julianus K. melaporkan dari Morowali Utara. Setelah sempat mengalami lonjakan harga selama 3 bulan, harga ikan teri kering kini mengalami penurunan harga di pasar tradisional Kota Palu. Pemicunya karena stok yang melimpah di lokasi penjemuran ikan kering. Salah satu lokasi penjemuran ikan teri yang terkenal terletak di Kelurahan Mamboro, Kecamatan Palu Utara. Ikan teri kering tersebut tidak hanya dipasarkan di Kota Palu, tapi hingga ke Provinsi Gorontalo dan Manado, Sulawesi Utara. Para pengusaha ikan teri di Kelurahan Mamboro, Kecamatan Palu Utara ini membenarkan turunnya harga ikan teri kering. Jika biasanya dijual hingga Rp70.000 per kilogram, maka kini turun menjadi Rp45.000.
Ikan teri tersebut selama ini dipasok dari Desa Siboang, Labean, dan Salobomba, Kabupaten Donggala. Kalau sekarang ini menurun sih, karena kalau dulunya sering naik 60.000 per kilonya. Sekarang agak turun 40, 45, tergantung besar kecilnya ikan. Meski mengalami penurunan harga, namun di sisi lain permintaan ikan teri kering tetap tinggi. Hal ini menguntungkan Jamardin. Rata-rata, ia mendapatkan omset penjualan ikan kering mencapai 10 juta rupiah setiap bulan. Rahma Inaya melaporkan dari Palu. Sebelumnya, kami mohon maaf kepada para pengguna jalan jikalau aksi ini mengganggu kelancaran aktivitas Anda di jalan. Hari ini kita berdiri bersama rakyat. Kita berdiri bersama apa yang menjadi kepentingan rakyat dan secara tegas menolak segala bentuk penindasan terhadap masyarakat dan segala bentuk perampasan lahan maupun penyerobotan lahan petani yang Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam konsolidasi mahasiswa Sulawesi Barat berunjuk rasa di Palu Jumat sore. Mereka mendesak Gubernur Sulawesi Barat Suhardi Duka untuk segera mencabut izin pertambangan pasir yang dinilai merusak ekologi dan mata pencaharian warga. Aksi mahasiswa tersebut digelar di Tugu 0 km Jalan Hasanuddin Palu. Mereka berorasi secara bergantian dan membentangkan spanduk bertuliskan protes kepada Gubernur Sulbar. Mahasiswa juga membagi-bagikan selebaran kepada pengendara yang melintasi jalan tersebut. Mereka menuntut pencabutan izin tambang di sejumlah wilayah, antara lain Karosa, Sarasa, Budong-Budong, Kaluku Barat, dan Majene. Mahasiswa kecewa dengan Gubernur Sulawesi Barat Suhardi Duka dan dinilai tidak peduli dengan rakyatnya, terlebih dengan adanya tindakan kriminalisasi terhadap warga yang menolak aktivitas pertambangan di Sulawesi Barat. Dengan aksi ini kami membawa tuntutan untuk mendesak Gubernur Sulawesi Barat untuk segera mencabut izin usaha pertambangan yang berada di Sulawesi Barat, serta menghapuskan dan stop kriminalisasi masyarakat yang menolak tambang di Sulawesi Barat. Dan aliansi ini tergabung bersama seluruh mahasiswa yang sempat hadir pada aksi pada sore hari ini. Pengunjuk rasa juga menyampaikan adanya 4 kabupaten yang aktif menyuarakan penolakan terhadap tambang pasir, yakni Kabupaten Pasangkayu, Mamuju Tengah, Mamuju, dan Majene. Usai unjuk rasa selama 1 jam lebih, pengunjuk rasa akhirnya membubarkan diri. Ikram Boya Oge melaporkan dari Palu. aksi ini mengganggu kelancaran aktivitas Anda di jalan. Hari ini kami dari Aliansi Mahasiswa Sulawesi Barat